بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, para ustaz, warahmatullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk perkara yang besar. Apa itu kesempatan perkara yang besar? Allah Subhanahu wa taala berikan kita ini nikmat nafas. Kita masih diberikan nikmat hidup. Seandainya, sekiranya kalau bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan untuk memperbaiki diri ini ada usaha, bukan bin saladin. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengubah keadaan, mengubah nasib, keadaan bagaimanapun keadaan umat ini tidak akan pernah diubah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka mau mengubah keadaan itu sendiri. Jadi ada usaha, harus ada usaha. Maka alhamdulillah hadirnya kita di tempat yang mulia ini tentu dengan usaha dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat, dengan keputusan kita ini hadir dalam majlis, dengan sering kita dengar majlis seperti ada majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah dan para malaikat dan sebagainya. Tak ulang-ulang kembali agar ada gairah kita, menarik semangat beramal. Allah maafkan lahu warhamhu ibn para malaikat, masya Allah. Kita sendiri tak pernah mendoakan malaikat, itu doa malaikat, tapi doa. Sebab nanti karena asbab kita hadir dalam majlis ini luar biasa, ya. Para malaikat masuk bebas dari dosa, makbul, ijabah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadirin Allah. Jadi kita mengulang kembali bahwa sesungguhnya kehidupan dunia kehidupan yang sementara, singkat sekali. Dan kalau kita merenung tentang hakikat kehidupan, maka di saat kita mau tidur, kita mau merenung kembali bagaimana nasib kita setelah kehidupan ini 60-70 tahun, dan kita melihat orang yang meninggal dunia tidak ada yang membawa pintil ban, apalagi ban mobil, pintil ban jauh, ATM tidak laku dikubur, ya. Lalu semua tak akan ditinggalkan. Selalu ini adik yang jadi milik ahli waris dalam harta berlebih. Kalau harta ini ya jadi milik ahli waris. Amsol, kira-kira dalam amal soleh ini dia akan terbawa. Iman dan amal soleh dia akan terbawa. Nah ini menjadi dengan kita Rasulullah agar kita di dunia ini tidak merugi, tidak menyesal. Karena ada penyesalan yang luar biasa ini setelah kematian, setelah kita sering dengar. Menyesalnya setelah kematian tidak ada artinya. Maka menyesal kita sebelum kita menyesal.
filosofi dari tasawuf, mutu antara belum mau, matilah engkau sebelum engkau mati. Artinya bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kematian ini sebelum datangnya kematian. Nah, ini yang perlu sekali kita persiapkan. Saya wajib ini kontrak ajal ini sudah pasti. Cuma sir rahasia Allah SWT kapan kita akan mendapatkan berakhirnya kontrak daripada kehidupan kita di dunia ini. Tapi jelas kehidupan dunia pasti berakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa yang bernapas ini pasti dan pasti akan mengalami yang namanya al-maut, kematian. Nah sekarang kadang-kadang kematian itu tidak pernah kita rasakan, tidak kita yakini, hanya sekedar kalau keluarga kita yang meninggal sedih, menangis, sedih, kadang-kadang orang-orang, tapi kita tidak pernah menangis diri kita bahwa kita pun akan meninggal dunia. Coba normal bila kita kehilangan anak, kehilangan orang tua, ya suami, istri, keluarga dan seterusnya, kita menangis. Tapi pada saat itu, di saat kita menangisi keluarga kita, anak kita, atau siapapun dia, kita tidak pernah menangis diri kita sendiri pada saat itu. Justru kita risau kepada orang lain. Kita tidak pernah merisaukan diri kita bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Maka hadirin rahimakumullah, ini penting untuk memahami perkara ini, bahwa kita harus memahami, mengenal kita berada di mana, mau kemana, sudah di mana. Jadi masa ini kan masa yang sudah berlalu, sedang kita laksanakan, kemudian yang akan datang. Kalau yang sudah lalu, sudah berlalu, tidak mungkin kita akan bisa merilis kembali. Dia mau ke belakang balik, ya ini nyosok-nyosok Jogja, enggak ya? Tetapi hadirin rahimakumullah, masa lalu pun dijelaskan oleh Allah yang kita lupakan. Di mana masa lalu yang kita lupakan? Yaitu sebelum kita berada di alam ruh, kita berada di alam ruh. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita tidak ingat, di alam ruh tidak ingat, apalagi di alam ruh. Di alam rahim pun yang dekat dengan kehidupan dunia pun kita tidak ingat. Ya, saya diri waktu ya, coba. Bahkan kita lahir pun kita tidak tahu juga. Kalau kita tidak diceritakan oleh mulai ini itu darah, nggak gigi, lihat puskesmas, seperti itu misalnya contoh. Coba siapa yang lihat dirinya waktu keluar? Maka Allah SWT menjelaskan perkara ini. Apa maksudnya? Agar kita meyakini dengan kehidupan yang akan datang. Ampun yakin kehidupan saat nikmat dan hadapi. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan dari perut ibumu dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak tahu apa-apa. Wa ja'ala lakum sam'an wa absara wa af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah SWT berikan apa? Pendengaran, penglihatan, akidah hati untuk ma'rifatullah la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Dia tahu nabi-nabi, lalu kejelasan ini dengan detail tentang perjalanan dari alam ruh di alam dunia. Jadi ruh ini mampir, tidak? Istilahnya mengembara kita ini. Ruh ini mengembara. Yang dulu berada di alam ruh, sekarang di alam dunia. Dan kullu min amri rabbik, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Allah. Tapi sering kita dengar diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tidak main-main, ini Masya Allah. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Bagaimana kita bisa kembali kepada roh, kepada Allah kalau kita tidak mengenal Allah? Ya, berbeda dari ular. Tiba Allah Ta'ala, jasad doa yang kubur doa diantar. Ya, ada yang mengubur, ada yang ngurus. Bagaimana dengan roh kita ini kalau tidak mengenal Allah? Siapa yang ngurus nanti? Kalau kita tidak mengenal Allah, kalau
Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain kecuali kita keluarkan daripada kebesaran makhluk, kita isi dengan kebesaran Allah. La ilaha illallah. Artinya tidak ada kesyirikan. Tidak ada kesyirikan yang ada di dalam hati. Barang siapa yang wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berkata, ya, paman qala padanya, wa man qala Allah. Barang siapa yang ingin mengadakan perjumpaan dengan Allah, falyamal amalan sholihah. Hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik. Nah, ini syirik. Wala yusyrik bi ibadati Rabbi ahad. Dia sampai arah kesirikan le ini. Kalau ada kesirikan tidak bisa yang kita itu, ya, tidak sampai kepada roh maksudnya. Jadi maka innalillahi wa inna ilaihi raji'un makam yang sempurna. Jadi itu yang kita harapkan. Sehingga bagaimana kita isi dengan kebesaran Allah, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai keyakinan kita ini syirik. Artinya apa? Allah bersama Allah kita dapat bergantung. Jangan sampai keyakinan makanan yang menghilangkan kenyang, minuman yang menghilangkan haus, obat yang menyembuhkan, tidak. Namun menurut berobat bukan begitu maksudnya. Tapi di sana ada perintah Allah dalam makanan. Kalau memang Allah menghendaki kita bisa kenyang. Kalau Allah tidak menghendaki, ya tidak kenyang. Karena banyak orang yang yang tidak makan pun masih hidup. Ya. Nah, ini perlu kita hari-hari kita perbaharui iman kita. Ya, jadidu imanakum. Jadi para sahabat dengan Nabi saja, Nabi selalu menyampaikan perkara ini. Sahabat berjumpa dengan Nabi, kita tidak berjumpa dengan Nabi, tapi selalu disuruh jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Ila jadidu imanana ya Rasulullah, maksud min qauli la ilaha illallah. Para sahabat bertanya, berbeda tak perbaharui iman dengan memperbanyak aksilu, kaul, ucapkan, dakwahkan maksud ini la ilaha illallah, supaya tidak ada kesyirikan dalam hati kita. Saya sekarang dalam qaul ini masalah qaul dibolak-balik. Ini tak perlu. Jadi tidak ada jaminan dari beriman, tidak ada jaminan sampai besok hari, di hari hari. Orang yang beriman di pagi hari tidak ada jaminan pada sore hari. Kemudian orang beriman pada sore hari tidak ada jaminan lagi untuk beriman pada pagi hari. Jadi ini perlu kita usaha. Nah, inilah maksud dari keluar. Jadi belajar 3 hari ini dalam rangka islahiyah, dalam rangka memperbaiki diri, untuk memperbaiki keyakinan kita kepada Allah. Mungkin selama ini di rumah kita merasa kalau kita yang membuka rezeki anak-anak, belajar 3 hari kita ini, sehingga anak-anak tidak tergantung sama kita. Kita belajar tawakkul kepada Allah. Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, dan seterusnya. Jadi hari-hari seperti itu kita usahakan. Ustaz, kita langsung lagi. Ya, langsung sana sih bisa sana. Makanya jadi tidak bila ada mulai jadi saya agak susah mau karena ini bahasanya agak panjang, agak belok, jadi mau merangkum itu agak susah. Ini perkara yang luar biasa. Jadi karena nanti bisa di sana, insya Allah kita sama-sama. Jadi kita singkatkan saja. Kalau singkat ini, insya Allah kata kunci pada malam hari ini adalah bagaimana kita satu ingat kepada kematian. Kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah, raja kepada Allah, berjumpa dengan Allah, maka ta'lihat mal amal soleh wala yusyrik bi ibadati rabbi ahad. Hendaklah dia beramal soleh, kemudian menghilangkan, jangan sampai ada kesyirikan baik dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Alhamdulillah karena sesuai dengan Ustaz tadi disampaikan, kita akan menghadiri Isra Mi'raj supaya ada ijazah kita untuk mengamalkan ibadah yang namanya ijazah sholat. Ijazah sholat itu luar biasa. Nabi tidak main-main di Isra Mi'raj. Jangan sampai setelah kita Isra Mi'raj jadi lemes sholat ya. Masya Allah. Sedangkan ijazah sini saja kita harus semangat sini sampai ribuan. Nabi berulang model. Nabi di langsung lalu ikut sholat. Nah, seperti itu. Jangan sampai kita dilemah. Insya Allah ya. Kita sama-sama di sana. Insya Allah. Ya benar dari Allah SWT yang keliru tasbih dulu ya. Jadi insya Allah
jamaah masuk nanti besok akan berakhir, tapi tetap ada program. Yang mohon untuk bapak-bapak di sini, ibu-ibu yang ada kesempatan untuk taklim pagi, jadi pagi sampai insya Allah mungkin besok sampai asar. Ini berbanyak